resminya tahun 1954. Alkitab udah mandiri di sana. Nah, terjadilah revisi gitu loh. Berapa kali revisi? Waktu revisi itu tidak ada lagi intervensi. Nah, mestinya kita maklum mungkin waktu itu belum ada yang mengerti banget bahasa original teksnya. Tapi di penghujung tahun ini gitu, atau di awal tahun ini 2023, kurang lebih kemarin Mei dirilis itu, ya Anwar Chen dan kawan-kawan masih mempergunakannya gitu loh. Dan tidak ada intervensi oleh siapapun. Tapi alhamdulillah ini saya dapat data. Di sini ada beberapa pendeta yang menolak penggunaan kata Allah. Pertama, pendeta Daniel Alexander, pendeta Dr. Abuna Yusuf Roni dari gereja Kemah Abraham, pendeta Teguh Hindarto, ada 200 pendeta lebih begitu. Nah, ini beliau-beliau ini ingin supaya apa? Ingin supaya Kristen yang ada di Republik yang kita cintai bersama ini, Kristen itu punya jati diri, punya harga diri, supaya bisa membedakan yang mana Kristen, yang mana Muslim. Itu aja, nggak ada yang lain kok. Kenapa kami umat Islam sangat toleransi dalam hal ini, tidak seperti Malaysia yang membawa sampai ke pengadilan? Kami umat Islam sangat toleran. Ya mohon kiranya lah yang LAI ini sadar diri gitu loh. 10 tahun yang lalu Pendeta Yakub Sulistyo, Bang John, ini sudah membawa ke area pengadilan, ke jalur hukum. Itu sudah bergelut. Tapi menurut informasi Pendeta Yakub Sulistyo, karena waktu itu masih sedikit pengikutnya, kalah dalam persidangan. LAI maju terus tanpa hambatan. Nah, makanya Pendeta Yakub Sulistyo berkata begini, mohon maaf ya, ini data. Setiap Kristen, baik dia pendeta maupun siapapun dia, sepanjang memakai LAI dalam berdiskusi tentang konsep ketuhanan, selalu kalah, ngotot, emosi, memalukan. Kenapa? Karena dia berpendapat, berargumentasi berdasarkan terjemahan yang salah. Itu menurut Pendeta Yakub Sulistyo loh, Bang Jo. Iya, saya tahu itu. Ya. Kenapa mesti harus kalah? Ya karena itu tadi, kata Theo saja sederhananya. Gitu loh. Ya, aku kan itu dari saya. Bro. Saya serahkan kepada Sekjen, Pak Ardiansyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Bang Andi, Bes. Bang Handi, Bunda Rahma, Bang Ibes, host, sehat semuanya? Yuk. Bang Handi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada buronan saya nih. Kenapa nih Bang Andi? Tiap lagi. Ya, waktu itu kan saya ajak diskusi. Saya ajak diskusi transmisi kitab suci. Ketika hari H, alasan hujan, ya udah kita ngalah. Terus besoknya ternyata dia bilang gini, oh itu hanya berlaku di kitabmu bro, nggak berlaku di kitabku. Berarti nggak ada transmisinya ya, nggak ada yang menyampaikan kitabmu ya. Bodong berarti. Jadi Anda kan sudah menjawab, kitab asli, mushaf asli sudah selesai dibakar Utsman. Jadi itu apa lagi dibakar? Loh, yang mana kitab asli dibakar? Coba tunjukkan yang dibakar Utsman kitab asli, coba tunjukkan dulu. Coba Anda jelaskan. Enggak, coba tunjukkan dulu sesuai narasi Anda, kitab asli dibakar Utsman. Yang mana yang asli? Mushaf asli sudah dibakar Utsman. Iya, tunjukkan kepada saya. Aja narasinya yang dibakar itu aja. Bagaimana Nggak ada- menunjukkan sesuatu Nggak yang ada sudah upgradean ilmu lu John. Semakin hari semakin tua itu aja ilmu lu. Kagak ada yang lain. Coba. Yang Dibakar, mana? dimakan kambing itu aja. Ya. Minimal Barang ada yang minimal sudah ada menjadi data abu. sekundernya, John. Minimal ada data sekundernya yang menarasikan bahwasanya yang dibakar Utsman mushaf asli. Nah, itu Iya. tunjukkan. Iya, karena sudah dibakar, bagaimana menunjukkan sesuatu yang sudah menjadi Nah. abu? Enggak, data sekunder yang aku minta Sekarang data saya sekunder. tanya, saya Data tanya sekunder, sekarang, John. yang dibakar Utsman apa? Loh, kok tanya? Loh, katanya mushaf asli katamu. Kau yang bilang itu mushaf asli. Loh, Naskah kapan saya asli. bilang? Ini aja diluruskan aja. Loh, Ini Bang kemarin Jon. kau kan Izin mengakui. biar nggak berdebat panjang ini ya Bang Jon ya. Ya, Al-Quran itu Bang Jon aslinya itu hafalan. Satu ya.
Ya, saya Al-Quran itu bukan berdasarkan teks begitu. betul. Kenapa? Dengarkan dulu. Kenapa ada yang dibakar Utsman? Kisahnya begini. Ada sahabat yang mengikuti pengajaran, hari ini ikut, besok tidak ikut. Jadi tulisannya itu terlobang-lobang begitu, nggak komplit. Jadi Utsman mengambil semuanya, jangan sampai nanti ini tersebar kemana-mana, menjadi dilema, menjadi polemik begitu. Ya makanya dimusnahkanlah yang catatan-catatan yang tidak sesuai dengan hafalan. Pertama itu. Kedua, Al-Quran ditulis itu semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ya, Al-Quran ditulis, Nabi Muhammad mengiyakan, gitu loh. Jadi tidak ada lagi di dalam Al-Quran itu yang hilang. Nah, kalau ada satupun manusia di muka bumi ini bisa menunjukkan kekurangan Al-Quran atau kesalahan Al-Quran, saya beri apresiasi. Sampai detik ini belum ada satupun yang bisa membuktikan itu. Kira-kira begitu jawabannya. Mohon maaf ya Pak Ardiansyah. Siap Gurunda. Jadi saya ingin menagih dulu, katanya saya demi Allah saya tidak pernah bilang bahwasanya Al-Quran yang dibakar Utsman itu Al-Quran yang asli. Nah, itu wallahi demi Allah saya belum pernah bilang itu. Ya, saya nggak pernah bilang itu. Itu narasinya John. Sekarang saya tanya, narasi itu tolong pertanggungjawabkan. Jadi kau menolak mengatakan itu mushaf asli itu yang dibakar Utsman. Loh, yang mana yang asli coba? Yang asli ada berapa? Coba kita cek dulu deh. Yang asli ada berapa? Yang asli itu yang seperti apa? Nah makanya itu, Anda kan nggak tahu. Jadi yang dibakar Utsman itu mushaf palsu. Loh, kok mushaf palsu? Yang udah saya jawab, yang dibakar itu catatan-catatan Pak John. Aduh, gini John, begini, John. mushaf itu tulisan dari John ini. hafalan Nabi Muhammad, betul? Mushaf. Ya, terus? Betul? Oke. Nah, Tunggu ya. mushaf yang Aku jelasin John, boleh nggak aku jelasin? bentar dulu, aku bertanya ini. Kau Baik. dengerin dulu. Lalu, Oke, silakan. nah, mushaf itu yang ditulis oleh para sahabat Nabi Muhammad itu kemudian dibakar oleh Utsman, betul? Baik, yang mana yang dibakar tapi? Saya tanya, Yang mushaf dibakar itu yang mana? Mushafnya Nggak siapa? tahu. Mushafnya Siapa yang siapa? menulis? Siapa yang menulis? Loh, enggak, pertanyaan saya yang dibakar itu mushafnya siapa? Jadi mushaf itu ada berapa sebelum dibakar? Loh, ya makanya pertanggungjawabkan dulu, jangan tanya ke saya dulu, pertanggungjawabkan dulu pernyataan Anda baru kita diskusi gitu loh. Anda kan mengatakan Al-Quran ditulis 4 orang, betul? Itu pada zaman Rasulullah. Ya, di Itu zaman di Mekah atau di Madinah, John? Saya tanya dulu, di Mekah atau di Madinah? Kau yang ngomong. Loh, ini saya tanya, makanya kalau nggak tahu itu jangan ngeklaim gitu loh. Loh, kau yang ngomong kemarin ditulis 4 orang, betul? Ya, terus? Apakah di antara 4 orang ini Utsman ada? Yang 4 orang nggak ada. Utsman nggak nulis, di itu nggak nulis dia. Kenapa? Berarti 4 orang ini Utsman bukan penulis. Betul? Itu pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah masih hidup. Sekarang saya mau tanya, pembakaran Al-Quran itu, tunggu dulu, dilakukan pada zaman siapa? Khalifah keberapa? Coba saya tanya, pada khalifah keberapa? Berarti Muhammad sudah meninggal. Tunggu dulu, saya tanya, pada khalifah keberapa? Saya Kita diskusi sekarang baik-baik aja, John. Ya, aku bertanya dengan kau. Iya, Yang silakan. diba- Saya tanya yang kepada Anda, dibakar, pada khalifah keberapa gitu loh? Utsman Yang itu saya Bang, tanya. kasih tahu aja Utsman itu khalifah ketiga. Nah, pada khalifah ketiga. Kemudian saya tanya lagi, John. Saya tanya lagi, apa alasan Utsman membakar? Silakan. Loh, kok aku yang ditanya? Kalian jelaskanlah. Oh ya, Tadi ya kan udah. tadi kan Aku sudah jelaskan, jelaskan, aku John. jelasin ya. Ya silakan. Aku buka data ya. Aku buka data boleh nggak? Boleh Bang. Bagus itu. Gedein dulu, Host. Tiga. Nanti saya tanya balik ya. Kita jelasin dulu teman-teman. Tapi jangan sampai bilang, oh aku nggak ada data. Jangan sampai gitu kepada Ardiansah. Nggak suka saya. Ya sudah, kalau kau nggak suka turun, cabut. Loh. Kalau orang nggak suka itu pergi gitu, skip Ya, gitu loh. gimana Jangan sih? bertahan. Maksudnya gini Bang John. Gimana? Berbicara itu pakai data. Ardiansa nggak suka diskusi asumsi gitu loh. Bagaimana saya menunjukkan data-data
sedangkan yang dibahas itu tidak dua arah. Loh, berarti kitabmu itu nggak ada yang mentransmisikan, nggak ada? Beda. Kitab Enggak, kami saya kan tanya. tulisan, bukan dari Ya udah kayak gini aja, Pastor. Al-Quran ini Bang kita- Ardiansa nanti, gini aja dulu biar nggak dapat kusir. Bang Ardiansa nanti menyampaikan datanya. Baik, Habis baik. itu Bang Ardiansa menanyakan ke Pak John bagaimana dengan penulisan Bible Baik. Anda itu aja. Siap. Oke ya, saya jelaskan dulu ya. Di sini yang disalin oleh Utsman ini menyalin ya, teman-teman. Disalin dari mana? Coba kita cek. Utsman tidak bermaksud Ardiansa. Nah ini, silakan di screenshot John, dipelajari John. Ya, tafsir Al-Qurtubi. Oke, kita cek sekarang. Utsman meminjam. Tidakkah kamu melihat bagaimana dia mengirim surat kepada Hafsah yang berisi, kirimkanlah mushaf yang ada padamu kepada kami. Kami akan menyalinnya menjadi beberapa mushaf, kemudian kami akan mengembalikan mushaf yang asli. Nah ini, dikembalikan mushaf yang asli, nggak dibakar. Tersebut kepadamu, hal ini dijelaskan nanti. Nanti itu gini, nanti itu ketemunya di sini. Nih ya, coba. Utsman mengembalikan mushaf pada Hafsah. Nih ya. Ketika mereka telah menyalin mushaf yang ditulis pada masa kekhalifahan Abu Bakar, itu menjadi beberapa mushaf, maka Utsman pun mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah. Dibakar nggak? Dibakar nggak? Yang itu kapan John. itu? Ini kapan ini? Kapan? Ini pada masa pemerintahannya Utsman kan? Kok kapan Nah, itu loh? Loh, sekarang yang ditulis itu kapan? Loh, kok nggak Penulisan ngerti yang pertama sini? itu kapan? Ini Udah diterangin John, kok- John, makanya dengerin apa John? udah diterangin kok gimana sih? Ini penulisan itu pada zaman Utsman, betul? Loh, penyalinan John, penyalinan. Penyalinan berarti bukan dari hafalan, betul? Agak lain kawan ini, pengen Wah, banget agak lain mushaf ini, John, ini. dibakar. Kan pengen banget nih. Masuk kayaknya enggak, enggaknya ya. Hafalan. Gini, Sekarang gini, John, kalian John. mengakui salinan. John. Yang benar mana? Loh, John, yang ya si ini gini, John. disalin, John. Nyalinnya itu dari mushafnya Hafsah. Dengerin John ya. Menyalinnya itu dari mushafnya Hafsah. Dipinjam dulu mushafnya Hafsah. Ternyata di dalam mushafnya Hafsah yang ditulis pada zaman Abu Bakar itu ternyata ada kekurangan beberapa ayat. Yang ayatnya itu ada surat At-Taubah. Akhir dari surat At-Taubah. Nah, apakah mereka nggak hafal? Kok nggak mau nulis? Hafal. Zaid bin Said itu hafal. Tetapi Zaid bin Said itu nggak mau menulis tanpa ada bukti otentik dan tanpa ada saksinya. Ternyata ada saksinya. Bukti otentiknya apa? Lah uang hafalan. Gimana? Nih ya, dengerin. Loh lah, mushaf ini apa? Mushaf ini apa? Tunggu Mushaf dulu. itu Utsman tulisan. mengembalikan mushaf pada Hafsah ini ya. Nah. Aduh John, ini nggak paham. Ini loh John. Ini loh, ini otentiknya ketika mereka telah menyalin mushaf. Loh, Yang dengerin mana dulu John. otentiknya? John, dengerin Dengerin dulu. gantian, John. Kamu kok Gantian, ayo. kesurupan sih. Ya, Ini loh. baru aja. Ketika Ya, otentik mereka mana? telah menyalin mushaf, Dengerin dulu. ini disalin yang ditulis pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Itu menjadi beberapa mushaf, maka Utsman pun mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah. Ini dasarnya. Jadi Utsman ini menyalin mushaf dari Hafsah ini, minjem dari Hafsah. Ini mushaf aslinya di sini, gitu loh. Paham? Meskipun mereka hafal, tapi mereka nggak mau menuliskan tanpa ada bukti otentiknya. Bukti otentiknya ada di Hafsah. Paham nggak? Terus dikembalikan ke Hafsah, paham nggak? Nggak paham. Paham nggak? Mushaf. Dia maunya misalnya Terus yang di Nah, Hafsah itu gitu. mana buktinya yang di Hafsah itu? Apanya? Mana buktinya? Lah ini. Mushaf itu kepada Hafsah, kembali ke Hafsah. Iya. Yang di Lah ini? yang Mushaf Hafsah itu mana? Mana barangnya? Apanya? Mushafnya. Sinyal Bang Apanya Arif tuh kan mushafnya? satu biji. Kan kau bilang itu disalin ulang. Iya, Berarti itu copy paste. Yang di Utsman itu copy paste. Nah, yang aslinya mana? Ya. Yang aslinya di Hafsah.
Di mana? Tunjukkan asli. Kan udah bilang di Hafsah binti Umar. Ya, mana Dikembalikan di barangnya? Hafsah binti Umar Iya, gitu mana loh. tunjukkan Jadi barang dengerin, aslinya itu dengerin. seperti apa? Semua itu dengerin dulu. Udah dikembalikan kepada Hafsah. Kemudian semua itu diperintahkan Utsman ini ya. Ini tunggu. Pendapat sesuai. Nih ya, semua itu diperintahkan Utsman setelah sebelumnya dia mengumpulkan kaum muhajirin, kaum ansor dan kalangan terkemuka umat Islam serta bermusyawarah dengan mereka dalam hal itu, di mana mereka kemudian sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran berdasarkan bacaan yang sah, ya, bacaan yang sah. Jadi betul kata Bang Handi, bukan hanya dari mushaf tapi juga dengan dari bacaan yang sah. Ingat ya, bacaan yang sah. Ingat ya, bacaan yang sah bersumber dari siapa? Dan bersumber dari siapa? Rasulullah. Rasulullah. Andai pun mushafnya yang ada, dengerin. Andai pun mushaf dengerin dulu. Andai pun mushafnya yang ada di Hafsah itu dibakar. Bentar, Jon. Ya, sekarang pun internet ini mati, kemudian mushaf seluruh dunia ini dibakar, besok itu loh. Besok itu pasti hadir Al-Quran lagi, mushaf lagi, gitu loh. Oke, kayaknya di Karena sini memang udah hafalan, betul begitu Bang Handi ya ya. udah betul hafalan. Jadi gini aja Bang John, ya cukup. Sampai kapanpun tidak akan pernah memuaskan siapapun yang bertanya. Di sini bukan perdebatan. Sekarang giliran Pak Ardiansa nanya Pak John, bagaimana? Boleh saya bertanya? Ya, Boleh saya nanya Pak Ardi? Sekarang kepada si John ya. Boleh saya bertanya Pak Ardi? Jadi di sini intinya Takut begini, brother. kalau John, kalau saya yang bertanya itu takut gitu loh. Iya betul. Boleh saya bertanya aja Pak Ardi? Sebenarnya ini memandang teman saya di sini Bro Hendy Celebes. Jadi kalau kau mau berdebat dengan saya, kita buat tema nanti, kau tentukan di tempat siapa kita berdebat. Dengan tema Lu mau Ardi? arah. Lu mau Ardi? Ya entah sama siapa kalian boleh. Oh Ardi. Nanti ini kehadiran saya di Ya, sini. gimana, karena Bang Rashid? Hendy Celebes. Gimana Bang Jadi, Ibes? Sama dia katanya di tempat yang lain. Ya, nanti siapkan tempat di mana kita temanya dua arah. Jadi bisa saling kita. Loh ini nggak dua arah berarti? Tema ini nggak dua arah? Berbeda. Al-Quran dan Alkitab cara penulisannya. Oke, bedanya di mana? Kalau di kitab Anda, saya mau tanya deh, kalau di kitab Anda ada nggak penerusan pesan dari Enggak ada, kodeks tunggu dulu, dengerin dulu. Berarti nggak ada penerusan pesan ya? Tidak ada. Berbeda. Berarti dengan kitab yang Anda miliki itu bukan bersumber dari Yesus ya? Iya betul. Itu adalah tulisan para muridnya. Jelas penulisnya itu nggak jelas. Iya, berarti kan bukan bersumber dari Yesus kan? Bukan. Berarti kitab Murid-muridnya. karangan kan? Ya, kalau kalian mau mengatakan seperti itu urusan kalian. Enggak, saya tanya Artinya- John dulu, kitab karangan atau bukan John? Karangan manusia atau wahyu Tuhan John? Oh, yang nulis manusia sama seperti Al-Quran itu, mushaf itu ditulis manusia. Enggak, maksudnya kitab yang Anda miliki itu wahyu Tuhan atau karangan manusia? Ya ditulis oleh tangan manusia lah. Iya, wahyu Tuhan atau bukan? Iya, wahyu Tuhan yang ditulis oleh tangan Mari manusia. kita buktikan John. Saya tanya satu aja pertanyaan. Mari kita buktikan. Bang Iya. Juma, Assalamualaikum, maaf Bang Iya. Juma telat Wih, ada Bang Zuma. Kecilin saya host. Host Iya, kecilin udah host. gitu dulu Bang Bang Juma. Jon, ini Iya, tenang politik aja dulu, belum naik. Sabar lah. Masa Allah. terusin aja Bang Ardi, terusin aja dulu. Ya, Sinyalku agak ini nih. Ya, oke. Sekarang saya mau tanya John. Menurut John, Bang Ardi. ya lanjut udah. Aduh, Lanjut, Bunda, Bang. dapat dong Bunda. Guru-guru saya. Nggak kok nantang guru-guru saya. Saya aja kalau datang kok sudah mencret. John. aduh, udah kejang-kejang belum ngomong aku udah kejang ini Kenapa semua. kok tantang guru-guru saya? Saya Musaf itu, mencret. kalau musaf itu ketinggian nanyanya Bang Ardi. Boleh saya nanya? Boleh dong. Masa nggak Iya. boleh sih? Sebentar nih sinyalku kok kenapa sih? Nggak bisa Iya. Ini room muslim. Seharusnya yang bertanya itu saya tentang Al-Quran. Kenapa kalian bertanya tentang Alkitab? Enggak, karena lu begini, ketika beda halnya ketika kita membedakan seorang manusia yang bertanya yang ingin tahu. Saya buka room. Jika Anda mau bertanya tentang Alkitab, saya buka room. Kalian datang.
Bisa jawab Tetapi kira-kira? ketika kalian mudah-mudahan Bisa saya jawab kira-kira? Mudah-mudahan saya Tanya jawab. dia bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Ketika di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jawab kira-kira, John? Puji Tuhan, saya akan jawab. Kalau saya buka Coba, room, ya udah coba nanti jawab saya satu undang aja. kalian. Itu teknik. Coba jawab itu teknik. satu aja. Di sini Gini. bukan tanya Teknik jawab itu, teknik. Alkitab, bro. Gini. teknik. Tanya jawab Ya balik Alkitab. tanya dong, masa Di nggak sini boleh? Mau ada kabur. tanya jawab Al-Quran. Ya udah, gini. Itu Gini, teknik kok itu. kok ngatur sejak kapan ada Kristen naik di tempat muslim Saya terus naik ngatur ke sini bukan berdebat awalnya. awalnya. Nah, sekarang saya mengajak Anda dan bertanya kepada Anda, bisa nggak jawab kira-kira kalau saya Anda bertanya? mau berdebat tentang Al-Quran Anda, saya layani. Tanya Tunggu, alasanmu kau. ada Bang Juma nih. Anda mau masih berdebat tentang sebuah buku yang Anda membacanya pun tidak bisa. Mana dong? Terjemahannya Bang Juma, saya tadi sudah ada kasih klaim tahu. Bang Juma. Ajarkan saya. Tadi sudah ada klaim dari John Dengan- bahwasanya kitab yang dia pegang itu bukan bersumber dari Yesus, Bang Juma. Lanjut. Oh, memang bukan. Ya, Itu dia surat kabar. sudah mengakui itu. Udah. Siapa Level yang mau surat saya kabar hadapi? Yang lain diam. Kalau Juma, yang lain diam. Wish. Punya ilmu apa, John? Ya lumayan buat kau mencret Juma. Yang lain standby dulu, jangan banyak suara. Kasihan, dia juga kasihan. Turunkan. Ah itu enggak boleh kayak gitu. Ketiga Oh, kalau saya berbicara dengan binatang, mending saya turunkan. Turunkan. Itu udah Kalau jangan saya begitu. melihat yang saya temani ini level binatang, saya suruh turun. Pasti. Ngapain habisin Berarti waktu? kau salah naik ke atas ada binatang di sini. Berarti kau binatang juga. Saya belum cek apakah malam ini Anda binatang atau tidak. Saya belum tahu. Turunkan. Itu cemen namanya. Oh, Kalau tidak diskusi- bisa, nggak bisa. Tidak Jangan boleh kotori begitu. kepalanya orang Sampai dengan selesai. kebinatanganmu, Ya, John. ya. Kau mencret Nggak bisa. kemarin kitanya tentang sunat. Kenapa Sampai kau sunat? turunkan aku belum selesai loh tentang sunat itu. Kenapa sunat, John? Kenapa? Yesus bersunat rupanya. Sunat kau tunjukkan dulu di mana dalilnya di dalam Al-Qur'an. Enggak ada dalilnya sunat dalam Al-Quran. Nah, udah. Nah, terus? Dengar kan kalian. Iya, mengatakan terus apa tidak ada masalahmu? dalilnya. Kenapa kau Apa bersunat? masalahmu? Kenapa kau bersunat? Rasulullah yang memerintahkan. Di mana? Dia perintahkan. Apa Salah satu daripada bukti kesucian seseorang itu adalah bersunat. Maka perintahnya kemudian sunatkanlah anak-anakmu. Kenapa Ya. emang? Oh, berarti bukan perintah Allah sunat kalian. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk membimbing umat Islam. Iya. Apa rupanya? Iya, berarti bukan Iya, apa? perintah Allah, betul? Terus sekarang kalau saya balik nanya, mana perintahnya Yesus jangan bersunat? Gak usah kau Kan? balik dulu. Ini makanya aku bilang kamu itu Kau akuin binatang. dulu. Level Berarti- binatang kau itu. Turunkan. Cuman bisa menggonggong, Aduh, tapi mulai tidak kejang. bisa kemudian mengkanter kalau ditanya. Sekarang. Itulah saya katakan, saya bicara dengan Bembe. Bembe itu kalau ditanya nggak bisa menjawab. Bembe itu cuma bisa mendengarkan. Dengar. Kalau kambing itu Bembe itu hanya bisa. Coba kau tanya Bembe sekarang. Bembe itu cuma Bembe, mau nggak itu Bembe itu bicara? Menjawab nggak itu Bembe kalau ditanya? Enggak menjawab. Nah itu levelnya samamu. Jadi Sekarang kalau sekarang ada perintah kau Yesus sunat. larangan bersunat, mana tunjukkan? Emang ada Yesus melarang sunat? Ya, kalau tidak ada, kenapa kalian tidak bersunat? Emang ada perintah Yesus untuk sunat? Ada. Di mana? Kalau kamu percaya kepadaku, maka dengarkan. Makanya jangan kayak binatang kau. Dengerin, Kalau John, kau John, percaya John. kepada Itu yang aku, punya kamu juga jenggot itu binatang, guguk, dengarkan saya. Kalau kau percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus bersunat tidak? Wah, kepencet iblis nih. Weh, John balas John. Yesus bersunat tidak? Apa kau bilang? Saya bilang sama kamu itu kambing, tidak bisa mendengar. Kambing itu pakai jenggot kayak kau, Yesus Juma. mengatakan, dengarkan saya, Mbe, dengarkan saya, Bengek, dengarkan, Ya, ada apa, dengarkan. Bing? Ya, Bing, dengarkan silakan, Bing. begini, Mbe, dengarkan. Diam, Bing. Silakan, Bing. Ya udah turunkan ini. Oh, turunkan. Oke. Turunkan. Binatang. Turunkan. Oke. Inilah jurusmu. Binatang kayak gini turunkan, binatang. Iya, kayak siap, siap, siap. Nggak ada gunanya. Nggak ada ilmu. Coba kalau kita ditanya, Al-Quran itu dibakar. Terus kalau dibakar apa masalahnya denganmu? Oh, Al-Quran itu sudah tidak ini lagi. Nah, Al-Quran itu setiap bulan puasa 1 juz diselesaikan Imam Ramadan. Oke?
Sejak dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usia beliau 60 tahun lebih. Setiap Ramadan diselesaikan 1 juz minimal dalam tarwih. Oke? Jadi untuk apa kemudian buku itu dicari? Mau dibakar semua pun gak peduli kita. Kenapa? Ada jaminan dari Allah. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Tak ada keraguan. Nah sekarang nggak usah terlalu jauh. Hari ini Al-Quran dibakar. Bakar semua itu buku Quran misalnya. Ada efeknya terhadap Islam? Nggak ada efeknya terhadap Islam. Nggak ada efeknya. Nah sekarang kalau kita balik, kalau misalnya kitabnya mereka yang kita bakar gimana? Apa yang terjadi? Mewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Ustadz Tugi, saya baru nggak tahu. Jadi orang Kristen yang paling saya jijikin itu si John Peter. Itu paling jijik Iya. saya. Maksudnya gini Cara loh. debatnya itu kayak anak-anak. Maksudnya gini loh, saya katakan beliau itu memang selepel dengan kambing. Betul. Kambing itu kalau ditanya cuman melotot, bunyi dek, lidahnya keluar. Itulah dia. Tapi kalau giliran bertanya kenceng, yang ditanya itu pokoknya level-level apa terhadap Quran itu seakan-akan itu prof. Tapi giliran ditanya cuman bisa keluar lidah, meleleh liur, ingusnya keluar, matanya melotot, ngos-ngosan. Itulah dia si John, pemakan gugup. Ya. Kita itu diskusi, ditanya jawab. Kita juga bertanya jawab. Alasannya apa? Saya naik ke Komal Islam itu untuk bertanya. Kalau lu mau bertanya ke Komalnya Ustadz Uwas, di sana ini bukan. Di sini Komal untuk diskusi, debat lintas agama. Berani bertanya, berani ditanya, gitu loh. Tanya sehebat-hebatnya. Al-Quran dibakar, ya udah dibakar. Kenapa emang? Apakah udah selesai? Udah final Quran itu dibakar? Oh, zaman Utsman dibakar. Iya, dibakar. Kenapa rupanya? Buktinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang mengajarkan Al-Qur'anul Karim, tidak ada kemudian dia memerintahkan secara langsung tulis ini, enggak. Dia memerintahkan hafalan. Al-Quran itu dihafalkan, bukan kemudian dituliskan. Dituliskan itu bukan metode awal, bukan metode primer dari Quran. Al-Quran itu diwahyukan dengan oral lisan, disampaikan kemudian didikte. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan faiza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakannya, apa perintahnya? Tuliskanlah. Bukan perintahnya tuliskanlah. Tapi perintahnya adalah ikutilah bacaannya. Allahu Akbar. Itu Al-Quran. Bagaimana dengan Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Terus setelah kamu sampaikan, mereka hafal? Enggak. Mereka tulis? Tidak. Enggak juga. Lalu yang muncul sekarang itu apa? Tahu. Kalau kita kan jelas itu. Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Betul. Kan jelas itu. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Belum lagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan khusu Quran min arba'ah. Beliau menyebut nama. Ambillah Al-Quran itu dari 4 sahabatku. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Jelas kok. Ada perintahnya. Apa yang dibakar? Tulisan-tulisan. Mana yang dihafalkan? Bisa dibakar? Gak bisa. Jadi Al-Qurannya umat Islam itu tidak tergantung kepada manuskrip. Kalian sekarang kalau saya tanya, wahyu pertama, nomor pertama, tolong tunjukkan manuskrip tertuanya mana? Gak ada. Kalau Islam ditanya, mana manuskrip tertuanya? Di otak, di akal, di kepalanya umat Islam. Kenapa bisa kayak gitu? Iya, karena Al-Quran itu dari kepala ke kepala. Bukan dari kertas ke kertas, bukan dari salinan ke salinan. Quran itu primernya, bukan. Dari kepala
ke kepala. Makanya di Al-Quran itu, di metode penyampaian Quran itu, ada yang disebut ijazah dan wasimaan, ijazah dan fakat, ada yang disebut ijazah simaan fakat, lalu kemudian ada yang disebut ijazah bil ikhtibar, dan seterusnya. Metode penyampaian itu ada. Sama seperti saya. Beberapa tahun yang lalu saya mendirikan TPA di TVRI Ujung Pandang, Makassar. Santri saya ada ratusan. Saya ngajarkan mereka Al-Fatihah. Sembari mereka hafalkan, mereka juga belajar menulis. Ketika saya membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mereka antri berbaris. Ratusan santri. Antum maju, Ananda. Maju yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Habis itu mundur ke belakang, peserta kedua baca. Ada mereka membaca kemudian tulisan, kagak, mereka hafalkan. Jadi kalau besok semua penghafal Quran meninggal, ada regenerasi. Nah sekarang kalau kitab kalian siapa yang hafal? Gak ada. Jadi kalian bertanya tentang Al-Quran, tentang metodologi penyampaian Quran, atau kemudian bagaimana sanad penulisannya, kalian itu sama halnya gali kubur. Kalian gali kubur kalian sendiri. Kenapa? Di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Kalau saya tanya, mana Injil Allah itu? Menceret kulit durian kalian. Oke, tapi kalau di Al-Quran dikatakan Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anda tanya, mana kitab yang dimaksud? Kami tunjukkan, kitabullah, Al-Quranul Karim. Nah kalian di kisah para Rasul 7, kisah para Rasul 8, Filipus memberitakan Injil Yesus. Kita tanya, mana Injil Yesus? Mencret sabuk kelapa kalian. Jadi jangan sok-sokan naik ke komal-komal Islam, mana Quranmu udah dibakar. Ya apa yang dibakar banyak. Yang dibakar apa? Coba Anda baca 1 Mikabe, apa yang tertulis di sana? Semua Taurat yang ditemukan dibakar habis. Hancur kan? Nah, terus Lukas ini dari mana ilmunya? Coba ditanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Wahyu pertama. Kita balik nanya. Di dalam kitab Wahyu nomor 1 pukul 1 dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Kita tanya, mana wahyu pertama yang Yesus terima? Mencret karunggoni kalian. Betul, Gurunda. Iya betul. Kayak gitu lah ya teman-teman. Jadi orang-orang yang tidak bisa diskusi dengan baik itu nggak usah terlalu banyak dikasih panggung. Mending monolog membahas Quran. Demikian, silakan lanjut. Terima kasih Gurunda. Saya nambahin sedikit ya. Ziga. Oh iya, silakan. Ya, nambahin sedikit bahwasanya yang dibicarakan Gurunda itu betul teman-teman. Bahkan Gurunda dan teman-teman yang lain, andai pun kita adu manuskrip, andai pun lepas dari hafalan, kita mempunyai 99% manuskrip itu yang ada di Topkapi pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, itu karbonisasinya Gurunda. Jadi sangat jelas sekali kita manuskripnya itu 99%. Tetapi manuskrip mereka dari abad ke abad itu meningkat Gurunda. Nah ini meningkatnya siapa yang nambahin kan gitu. Lanjut Gurunda. Sebentar, aku sapa dulu Bang Ardi yang baru masuk. Iya, Bang Zigal, selamat pagi Bang Zigal. Bang Zigal? Halo. Iya bang. Tadi Andi itu. mau ngomong Bang Andi itu. Hah? Bang Andi itu Bang tadi. Zigal. Iya tahu. Bang Zigal, selamat pagi. Halo Bang Sik. Pagi. Iya. Assalamualaikum Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya bang. Ya Bang mungkin Bang, ada yang mau dari disampaikan Manado, 3 Bang. menit silakan. Buat Gurunda.
Oh iya iya iya. Salam dari Manado, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Manado. Ini Bang Handi Masya Allah, ini luar biasa. yang lalu Iya, pergi iya, ke Bang. Manado. Bang Handi ini Ya, yang lalu pergi ke Manado, Bang Handi ini. iya, sabar Jo. Toran jumpa pangana nanti dang. Iyo, nanti berikut datang makan di Manado Iya. Makan apa? Makan Bawa pasar. ke Gurunda. Gurunda kok Ada cuma dekat pasarnya di di sana, Makassar. ngeri-ngeri pasarnya. Gimana? Gurunda cuma dekat, cuma di Makassar. Iya, Iya. itulah. Ayolah ke Makassar. Insya Allah. Tapi di sini nggak ada pasar monyet. Oh, di Tomohon, Bang. Bang, di Tomohon, pasar ekstrim itu. Iya, dulu ada staf saya ke sana. Saya tanya, Yus, kalau sampai di sana video call ya, wih, masuk pasar itu semua jenis hewan ada di dalam. Iya, Bang. Belang, Tondati, tikus, cicak, parara, kodok, komodo, buaya, kuda nil. Naga aja yang tidak ada kurasa ya. Dan Bang, dia izin turun juga. Lagi Oh iya, makasih Ziga ya. Bang. Iya, makasih Ziga. Ya. Tapi seru juga Assalamualaikum. pasarnya itu seru. Suka saya lihat. Waalaikumsalam. Cuman seru. Seru, Bang. Iya, apalagi yang guguknya masih hidup dihantam balok palanya, tuak, habis itu dibakar pakai apa? Pakai gas gitu ya kan? Pindah lagi di lorong sebelah, bukan lagi guguk tapi kucing. Wah, saya tutup mata itu. Wah, ampun. Ini ada yang makan. Oh, ini makanan paling enak di sini, Bang. Waduh. Ngeri. Oke, makasih Bang Ziga ya. Bang, Gurunda, izin turun. Siap. Kompak Assalamualaikum. selalu ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang binatang John Pet dijual. Aku nggak suka kali sama dia kan. Wih, jijik kali aku sama dia. Tadi naik kan, naik saya diem terus turun saya, jijik saya. Dengar suaranya aja udah jijik saya. Gitu Bang Handi kok betah ya Bang Handi ya? Itu sama Bang Andi dia. akur dia. Iya kok akur ya? Piaraan itu. Belum tahu kan dari dulu saya ini kan. Pak De nggak tahu aja dari dulu. Nggak tahu kalau John itu sangat apa ya? Bukan kalau sama saya itu takluk gitu loh. Nggak berani ngeluarin suara tinggi. Lu gak aja ditaklukkan sama Bang Handi, apalagi begituan. Kasuari ya, burung yang di Papua itu ya. Iya, Kasuari. Aku minta Diagung titip sama beliau. Host, kalau ada Oten yang mau naik, biar Otennya 2 di bawah, di atas, turunin Ardi aja ya. Jangan. Oh, Mending yang turun. Iya, nggak Mending yang di bawah daripada Iya. sekjen. Enggak apa-apa, aku aja. Saya aku nggak aja apa-apa. kan saya baru datang. ayo taruhan. Ya udah, Aki, yuk kita turun ya, Aki. Bikin apa yuk? Nih, Assalamualaikum. 10.000 gua kirimin host kalau berani turunin Bang Zuma. Ayo. Ayo. Pentung gue besok. Ayo. 10.000 koin menunggu Kalau nih. saya kasih 1 juta hostnya kalau berani turunin Ardiansa. Coba. Langsung diturunin kali ini mah. Nomor rekening ntar Lu kalau sekjen saya lu turunin, koma lu seumur hidup. Waduh aja. 20.000 turunin Narasid, 20.000 rupiah. Turunin Narasid. Cobalah. Pak ini Pak Ade dia lebih ngasih soalnya, lebih dia ngasih. Oh gitu ya. Saya konfirmasi dulu ya, Gurunda mohon izin. Tadi di bawah itu ada akun yang mirip saya, itu bukan saya Gurunda, bilangnya itu Gurunda ketakutan atau bukan saya Gurunda itu akun Iya. anu. Iya tahu lah, ngerti lah kita. Takut sama John? Ya iya, pasti takut. Orang seram kayak gitu. Takut lah. Mana nih yang mau naik nih? Yang Kristen dulu ya, yang naiknya nama-namanya Muslim semua ini. Jadi gini gitu, saya Pak. undang Iya, ya Pak. gini. Nah. Saudara atau teman kita Kristen yang ada di bawah, nggak usah takut naik. Anda silakan naik bertanya. Gitu ya. Nanti kalau udah jauh ditanya balik. Enggak, sepanjang Sebenarnya Anda enggak begitu. Kalau dia itu nanyanya baik-baik,
ya kan, kita kasih jawaban dia nggak ngeyel, ya kita nggak akan nanya balik. Iya, iya. Ayo mau nanya apa lagi? Gitu. Tapi kalau dia udah ngeyel, ilmu nggak ada, kita hantam balik, itu udah pasti. Ini mah Inyon Kerampit Muslim ini. Assalamualaikum. Oh, Muslim. Inyon. Selamat pagi, Yong. Yong. Inyon. Bush. Inyon. Ada yang tidak ingin ditanyakan? Silakan. Oh, pakai bahasa ini kali. Kiu. Oh, kayaknya dari sana turunin aja. Bukan ya? Iya. Nggak ngomong dia. Iya, turunin aja. Ganti aja, ganti Syukur ya, pemain. Mak. Iya, oke. Ganti pemain. Namanya Muslim. Pokoknya 20 menit nggak ada yang mau naik karaoke nih gue. Gue lagi live ini di YouTube. Alhamdulillah. Di YouTube itu begini ya Bang Juma ya. Bang Juma itu ya nggak hadir aja 1 jam. Gue lah kalau live Bang Juma nggak ada ini. Gue misalnya di koma lain. Bang Andi, Bang Juma mana? Gitu. Kok gue nggak dihargai loh. Gue udah ada Bang Juma ini tanyain, kesel juga kadang-kadang. Jawabnya coba. Di komal gue buka komal. Host naikin Bang Zuma. Host Bang Zuma mana? Hey, gue bukan bininya Bang Zuma. Tadi lucu loh. Tadi lucu. Makanya saya. kita lucu Baca benar Rama. Bang Hadi, ya saya live kan. Nah, dia bertanya lah di bawah, di mana Gerunda, Bunda? Makanya langsung saya telepon Bang Juma itu, saya pakai speaker nih suaranya nih. Tunggu bentar, masih sibuk. Oh begitu. 10 menit kemudian ada lagi yang nanya, Bang Juma mana? Buset lah. Di bawah ada 300-an kali yang nanya Bang Juma. Naikin orang belum ada, naikin gimana? Sedikit lagi dikit. Saya bilang mungkin beliau capek yang nggak live ya. Terus lama-kelamaan memang gini. Ya kalau gitu mohon maaf ya Bunda, ibu-ibu di rumah ini pada pulang nih kalau udah nggak ada. Ternyata di rumahnya dia bunyikan loudspeaker aktif ya. Banyak itu keluarga rumah orang-orang terdekat di situ nonton dengan bukan nonton ya, nyimak gitu loh. Itu Gurunda, ya mohon maaf ya karena Gurunda tidak live. Ibu-ibu nih pada pulang. Tadi nih pada ngumpul di sini mau nyimak pakai loudspeaker aktif. Oh, kayu lapuk Kristen ya, kayu lapuk ya. Ya, sebentar. Beliau mu'alaf. Ini kalau si Umas suka beli. Assalamualaikum. Sering pagi hari ini. Tunggu dulu, ini ditanya dulu siapa nih yang naik? Iya. Oh, Ntar dulu luruskan dulu. Ada lagi yang dibawa bilang Bang Juma karismatik. Kalau bukan Bang Juma itu bukan dari karismatik. Memang lu gak tambunan karismatik. Dopi, jangan berisik sendiri dong, Dopi. Kamu kan lagi naik di atas. Oh. Selamat pagi. CS mana? Dopi. Ini aja kalau Bener-bener ya. udah Dia nggak tahu kalau udah dinaikkan itu. Iya kali ya. Halo, wait. nah udah. Kepencet, udah. Oh, balik Atimrono. Tinrono balik. Atimrono Ini naik aja, Kristen bertanya aja boleh kalau takut debat. Bertanya gratis. Atimrono upaku Waduh, rusumangan. di bawah ada yang minta nih. Bang Juma mau jadi menantuku enggak? Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana Bang Juma mau jadi menantu anak lu laki-laki? Anas dulu, selamatkan pagi. Cari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan Apa kabar Pak Kades? Salam dari Masui. Saya Pak Kades. Silakan 3 menit Pak Anas. Ya, tadi saya cari-cari komel-komel kau sunyi nggak ada Bang Juma. Pas ada Bang Juma ya saya buka, alhamdulillah. Ada Bang Juma rame sekali. Cium tangan dong, Bang Anas. Alhamdulillah. Gurunda, salam dari Masui. Bang Zuma kalau sama saya juga mau. Agak. Tanya dong, Bang Masuhi itu apa? Masuhi itu apa? Nama orangnya, Bang? Iya. Masui namanya kota Ambon ke sana dikit. Wah, Masya Allah. Ambon, Masui. Manado, Masya Allah. Keren. Kalau saya dari Masui. Masuhi, iya. Ya.
Bapak kepala desa. Siapa yang dimusuhin? Mas Sohe. Ya. Mas Sohe. Ya. Bukan musuhi. Kirain Mah dimusuhin. ini Jawa. Masuhi. Masohi beda Masohi. Kepala desa. Bukan Masugi kan? Masaha. Ini Akhi Mas Sohi, adanya namanya Hijriyah ya? Ya, Al-Masohif. Masih deh. Oh, itu Mas Gini aja nih. Ibres. Gini aja, terus sebentar teman-teman. Ini kan ada yang pengen banget kenalan Bang Zuma secara langsung. Gini aja, kirim singa ke saya, nanti saya kasih nomor handphonenya Bang Zuma setengah. Setengah tapi ya. Nah, singa lagi satu, baru saya kasih full. Ya, Anak rusak ini. the power of business. Oh, gila. Namanya lo Deket sama Bang Zuma tuh. Pokoknya lu calo. Pokoknya singa satu saya kasih nomor handphonenya Bang Zuma setengah, singa lagi satu baru setengahnya. Oke teman-teman, Oke, mantap. Oke, Bang Anas Iya. sudah ya. Makasih ya. Ya, salam. Ada lagi? Ya, salam. Ya, Oh, mungkin mau Saya nanya kasih gini. acak nomornya Bang Zuma nanti disesuaikan sendiri. Sepatu. Tapi nggak kelar-kelar tahun, Bet. ya usaha lah. Ya, makasih sudah Suruh nyusun sendiri. Saya Apa? Nas, ya, sehat, makasih. Nas ya. Ya, Sehat selalu Pak. Oke, sehat selalu ya. iya. Oh iya, makasih. Panas ini bukan yang kepala desa yang kemarin nawarin saya anaknya kan, bukan kan? Bet, panjang lagi, Bet. Udah, yang gitu. Benar, ada kemarin kepala desa, masya Allah. Ini banyak omong loh Ipes ini. Kalau nggak ngomong rebut coy, nggak ada suara. Jangan banyak omong gitu loh. Ini fotonya Iya, Pak. Terima kasih, Pak. editnya. Fotonya edit. Ya, oke, Iya, makasih Pak. Pak Anas. Sehat selalu ya Pak Anas ya. Salam buat keluarga. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak. Gurunda, waalaikumsalam. Iya. Yuk, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Waduh, itu Akhiriko mumpung masih sepi. Ada yang Iya loh. Itu jagonya katakanlah di Kenapa, Bang Kones? hostnya. Belum Ini selesai udah siapa? diturunin. Akhiriko aja dulu. Ya udah lah. teman-teman. Kalau ada yang naik, Kalau nyari mau konten ngobrol susah, sama- Riko naik. mau ngobrol sama Gurunda yang lain. Mana? Akhiriko. Pokoknya dikirim pakai layang parcel. Abon ikan tenggiri, pempek ikan tenggiri, keripik ikan tenggiri. Saya sampai hafal gua. Apa lagi? Abon ikan tenggiri, pastel ikan tenggiri, pempek ikan tenggiri dikirim melalui Pempek- layang parcel, pempek kapal percaya selam. dan pasti cepat sampai. Kayaknya Bang Kenapa, Hadi Cuk? juga promosikan Bang. Salah Dan itu, jangan masih lupa kurang abon ikan hafal tenggiri. itu. Assalamualaikum, saya Riko dari Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Saya jualan, nah gitulah. Lanjut bagi Bes. Mana ini nggak bisa dipencet nih? Juga jualan PY loh. Ini ya Usaha teman-teman kecil-kecilan kami, abon ikan tenggiri, empempek ikan tenggiri, pastel ikan tenggiri, rasanya renyah banget. Bang Zuma sudah merasakan, betul Bang Zuma, silahkan ditambahkan. Selesai Bang Zuma, nanti dan jangan lupa dikirim melalui layang parcel, terpercaya, amanah, insya Allah. Langsung saja ke profil saya, langsung saja di WA. Terima kasih. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih host. Gitu. Kurang Bes, bagi Anda yang mau ngirim untuk para debater, nah gitu coba. Iya, Lanjut. kirim. engkau tuh langsung telefoni, mau pesanga. Si aga senang nilainya, si di juta pada tu. Aku Aja masih aga nasa live di YouTube gorenda. loh ini ya. Aku masih live Aga di nasa YouTube. dengan di. Sini banyak omong. Saya juga Aja. live loh ini. Iya. Aja lo nasa keraka yolo be. Buat menghibur netizen ya. Mhm. Gak apa-apa gua live kan terus. Beginilah kalau nggak ada diskusi ya. Beginilah kelakuannya para anak-anak semua di sini nih ya. Oh, tadi saya dari HK Habibie dong, Bang Handi. Tahu kan malam Sabtu apa yang terjadi? Loh, kok saya nggak diajak, nggak bener? Bang Ustadz Ali saya ajak ke sana.
Cucok. Masa sih? Ih, ember. Komentar. Bali dance. Jangan terlalu dalam. Dek liseng oke. Stop. Pokoknya matuku ke Bang Zuma lo Jakarta wajib upati lokro. Wah. Aku tuh Pokoknya harus suatu kol hok Habibi. Malioboro. Wah, itu sih. Tenia Beli tempat ngopi-ngopi kafe. Cuman dia nuansa agak senai suasana Arab. Apa suasana Ji? Arab. Apa Ji? apa Jadi kita telah agak senai Bali dance mak joget kita pusat lah. Si Beli Himoto mana dia ya? Iya lagi ini kali beliau. kan Sibuk. tim Bebes. Apa Bunda Rahma? Itu kau yang Bali dance itu joget-joget. Udah nggak usah diulang. Kan ada stream. Nganya istri sama Bali Ini dance. live di YouTube ini. Iya. Republik. Riko, 3 menit. Ini aja kajian. Benar-benar ada orangnya kan? Siapa suruh lu? Ada Bang Riko nih. Ya Riko silakan 3 menit Bang Riko. Aduh, ada suara motor lagi. Riko lagi di Bang Riko. Lagi di sirkuit dia. Astagfirullah. Aduh di Indonesia. Dia lagi di sirkuit. Lu tarik naik. Turunin dulu ya. Bang Riko, 1. Ya. Ya udah, Bang Handi aja langsung. Teman-teman yang ingin Iya, betul. Ya. itu loh. Nah, Bagi teman-teman yang ingin membeli dagangannya Pak Riko, dagangannya Pak Riko itu udah berganti sekarang, diambil alih oleh Desa Lebes, yaitu peyek kacang. Bagi saya. merasa sih merasa. Karena saya juga dagang, pedagang disuruh dagangin dagangan orang, gimana sih Bang Juma? Pedagang disuruh jualin dagangan orang, gimana? Mesti peyek yang dia Enggak bercanda-bercanda. Ada yang nanya netizen, hotelnya nggak ada ya sabar dulu. Tapi juga ada yang naik. Kalau nggak ada oten ya kita teruskan aja dulu ini edukasinya. Oh ini ada nih, gitu. Bang Kris. Selamat pagi Bang Kris. Belum naik. Oh, ternyata udah naik. Gimana sih? Salamin orang belum nongol. Kan biar ketawa. Kalau ada yang mau naik lagi host turunin saya aja nggak apa-apa ya. Iya. Biar 2 di sini biar 2 nggak salah di Iya. 1. Aduh, Bang Oke. Nandar mau naik. Mau taruh di mana? Gantiin saya aja Bang Nandar. Ya udah ganti saya aja nggak apa-apa. Ganti saya aja. Oke, terima kasih Jangan, Bunda. jangan. Aku aja. Yang lain semuanya assalamualaikum. Biarkan saya yang merantau Aku keliling. aja nggak apa-apa. Aku aja aku mute nggak apa-apa kok. Siapa nanya? Iya, maksudnya Aku aja ke mute katanya. Bang Kris, selamat pagi Bang Kris. Iya pagi-pagi. Pagi Bang Kris, ada mau diskusi apa mau nanya ke Bang Juma? Silakan. Mau nanya aja bisa. Oh gitu boleh. Coba silakan tanya apa? Mau tanya konsep jodoh dalam agama Islam itu bagaimana Bang? Wih, merasa. Kemana perginya ini pertanyaan ini? baru ini Jadi Bunda, maksud baru ini. jodoh dalam agama Islam itu bagaimana? Oh iya Maksudnya, ini lembut suaranya nih. Oke. Aduh gimana ini? Kita yang punya bini ini yang harus jawab ini. Waduh. Gimana ini? Gimana nih teman-teman? Menurut Al-Quran aja kali Bang Juma. Ini Al-Quran. Iya justru menurut Al-Quran yang ditanya. Saya belum ada jodoh ini gimana? Curhat. Akhi Sugi lah yang punya jodoh. Akhi Islam Sugi. itu jodoh di tangan Tuhan, Gurunda. Tapi kalau Kristen nggak bisa jodoh di tangan Tuhan karena tangan Tuhannya dipaku. Bang Handi aja Kurunda. Bang Handi. Nggak boleh gitu. Bang Handi aja Bang Handi. Assalamualaikum Bang Nandar.
gue lagi makan. Iya, gimana itu Pak jodoh di dalam Islam? Teman-teman yang sudah punya jodoh ini gimana ini? Intinya kalau udah dapet jodoh enak Gurunda gitu aja sih. Jawab aja lah bahwa di dalam Islam itu dipermudah, nggak dipersulit dalam perjodohan. Begitu ya. Kedua, wajib hukumnya laki-laki dan perempuan itu menikah. Nggak boleh hidup sendiri kayak yang itu tuh, gitu. Nggak boleh, harus menikah. Iya, gitu ya Bang. Gitu aja sih. Tapi syaratnya jodoh itu harus laki-laki dan perempuan ya Gurunda ya? Ya nggak boleh jeruk makan jeruk lah. Nah iya betul. Iya. Gimana itu ya? Ini yang sudah punya jodoh tolong dibantu teman kita. Yang beristri 2, 3, 4 itu jodohnya itu yang mana? Kalau di Islam. Nah itu jodohnya semua itu berarti Bang. Iya. Kalau udah 3 istri berarti jodohnya sudah itu 3 istri berarti mengikuti sunnah Rasul berarti itu. Mengikuti sunnah para nabi terdahulu kan juga kayak gitu. Salomo berapa seribu. Iya. Dia jawab serius lah, kasihan dia. Itu dia minta jawaban serius dia. Iya. Jadi beberapa data di dalam Al-Qur'anul Karim, contoh misalnya gini dalam surah Ar-Rum, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wa azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna bidzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berfikir. Jadi kalau berbicara mengenai konsep jodoh, itu adalah hal yang sudah diatur oleh Allah. Al-Quran juga mengatakan, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatsa wa razaqakum minat thayyibah. Seperti itu ayatnya. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Lalu Allah mengatakan, mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah yang datang pada mereka? Seperti itu. Kemudian ada juga ayat di dalam surah An-Nur, itu menceritakan gini, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji, sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik juga. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan manusia. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Al-khabithatu lil-habithin, al-khabithuna li-khabithah. Kayak gitu ayatnya. Jadi apa yang kemudian saudara pertanyakan terkait jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah. Sama seperti ajal, itu juga adalah hal yang sudah ditentukan oleh Allah. Seperti itu, Bang. Oh begitu ya Bang. Kalau di Kristen gimana Bang? Bentar Bang, belum masuk ke pertanyaan yang sesungguhnya. Biar dia puas bertanya dulu. Silakan Pak. Silakan Pak Kris. Kalau seandainya kan suami istri, terus pisah, terus yang laki-lakinya nggak kawin, yang perempuannya kawin, terus yang laki-lakinya yang nggak kawin itu mati. Terus di surga itu dia mau sama siapa? Istrinya yang pertama yang sudah kawin atau bagaimana itu? Kalau kita melihat dari Al-Quranul Karim ya, di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23,
maka mereka kemudian itu bertemu kembali di dalam jannah. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Mereka masuk ke dalam surga bersama-sama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangan mereka, dan anak cucu mereka, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi pasangan mereka, ya mereka bertemu kembali di surga. Istri-istri mereka itu menjadi bidadari, menjadi permaisuri mereka di sana. Seperti itu, Bang. Terus apa kabar yang suami yang keduanya itu? Maksudnya ya yang suami keduanya itu, kalau dia mati bersama suami keduanya itu, terus dia bagaimana, bisa atau gimana? Maksudnya suami kedua gimana? Suami keduanya bertahan sama yang istri yang sudah mati itu, terus kan otomatis kan pas laki-laki dua, perempuan satu, itu kalau di surga itu gimana? Laki-laki dua, perempuan satu. Iya kan, yang kawin lagi kan yang perempuan. Terus yang laki-lakinya kan mati, tidak kawin sudah mati. Terus yang kawin ini mati seumur hidup itu bersama, terus mati itu di surga dia bagaimana? Itu perempuan yang laki pertama apa laki kedua, Bang? Oke, baik. Jadi kalau di Al-Quranul Karim itu dijelaskan dalam surah Asy-Syura ya, Asy-Syura ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kami umat Islam bahwasanya ketika orang-orang ini masuk ke dalam surga, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki. Tarazzalimina, ayatnya seperti itu, tarazzalimina musfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladzina amanu wa amilus shalihat fi raudatil jannah lahum ma yasha'u inda rabbihim. Jadi kepada mereka kata Allah mendapatkan apa yang mereka inginkan dari sisi Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jadi orang yang masuk Islam misalnya seperti pertanyaan saudara akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi tentu karena mereka adalah orang-orang yang suci, mereka adalah orang-orang yang bersih, orang kudus, maka tidak mungkin meminta sesuatu yang merendahkan atau menghinakan atau sesuatu yang nista, hina. Tidak mungkin dia minta. Maka yang dia minta yang wajar pastinya sebagai seorang yang beriman. Makanya Allah mengatakan lahum ma yasha'una inda rabbihim. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Allah. Jadi Allah lah yang mengatur itu semua. Karena di dalam Al-Quran juga di surah At-Talaq Allah juga menerangkan bahwasanya umat Islam yang ada di dalam surga itu mereka mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Rasulan yatslu alaikum ayatillah mubayyinah liyukhrijal ladina amanu wa amilus salihati minaz zulumati ilan nur wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Jadi Allah mengatakan ketika mereka kemudian kami masukkan ke dalam surga, niscaya mereka kami masukkan di dalamnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sungguh Allah memberi rezeki yang baik kepada penghuni-penghuninya. Ini sangat jelas di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya Anda bertanya bagaimana dengan mereka, ya Allah sudah ngatur itu. Allah sudah mengatur rezeki mereka. Seperti itu, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurunda, ini ada para maulida Jonathan Nandar, kau yang hina-hina dan mengolok-olok kami umat Islam dan Al-Quran saya tadi. Itu bukan saya teman-teman ya, itu si Ferguson ya, pakai foto saya ya, mohon diperhatikan, jangan ngasih gift ke situ. Itu Ferguson pakai foto saya ya, bukan saya itu, saya di sini, itu Ferguson ya. Terima kasih Gurunda, mohon perhatian teman-teman muslim ya, jangan kesana, itu bukan saya, itu si Ferguson penghina Islam pakai nama Khalifah Malik, itu Ferguson ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oh, jadi nyamar ya?
Itu dikiranya saya, katanya saya menghina Islam. Loh, itu bukan saya, itu Ferguson. Ini ada parah maulid dia. Kau menghina saya. Islam, Enggak heran saya kalau yang kayak gitu-gitu deh. Karena Al-Quran memang sudah menyatakan hal yang Al-Quran sudah sampaikan kepada kita dalam surah Al-Araf. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun, dan teman-teman mereka yaitu orang-orang kafir membantu setan-setan di dalam menyesatkan, dan mereka orang-orang kafir dan bersama setan tidak akan berhenti untuk menyesatkan. Ini Al-Quran yang menjelaskan itu. Jadi kalau mereka berbuat sesuatu yang menurut kita itu zalim, ya mau kayak mana lagi? Kan sudah jelas itu. Ya, bahwa mereka adalah teman daripada setan di dalam menyesatkan manusia. Jadi kalau ada perbuatan mereka yang zalim kayak itu satu paket. Memang harus kayak begitu. Sebagaimana manusia digiring kemudian untuk menyembah kepada manusia, itu siapa yang menggiring? Setan. Setan mewakilkan kepada mereka untuk mengajak sesama manusia untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Paham kita ya? Paham ya? Siap, Bunda. Alhamdulillah. Ini saya ya teman-teman ya. Sangat luar biasa ini kajian ilmiahnya, Bung. Ya, selamat pagi Pak Ruhan. Kristen, Pak? Kenapa? Dari Kristen Islam? Oh, saya Muslim. Oh, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari nama Ruhan David itu mungkin kebanyakan Nasrani ya. Iya Pak, silakan Pak, 2 menit Pak. Biasanya sih gitu Bang, gunakan Daud ya kan. Kalau di Islam itu kan Daud. Teman Kristen juga banyak yang menggunakan kata Daud, nama Daud. Itu kan cuma peribahasa, tapi kan tetap di mata Allah, di mata Tuhan itu adalah satu. Daud itu sama aja. Iya. Nah, namanya Ruhan itu kan Auhaina, Ruhan min ruh ya. Ya kan? Iya. Nah, jadi bukannya kita mau mempersatukan antara itu kan apalah arti nama, gitulah ya. Intinya kita masih konsisten, karena bagi saya antara dari sekian rasul atau nabi itu semuanya muslim. Masya Allah. Iya betul. Ya, itu. Benar Bang Ruhan. Ya, makanya mungkin di surat 1736 Al-Isra wa taqu mulai salaka bihi ilmun inna sya'al bashar wa qad qul ulaika kana anhu mas'ul. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak tahu ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan qulubun itu akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Ya Bang ya? Benar. Jadi sesuatu kita harus tahu ilmunya. Benar nggak Bang? Iya. Gitu. Masya Allah. Oke, makasih ya Pak Ruhan ya. Oke, Bang. Oke, biar yang Kristen naik. Makasih Pak. Makasih Bang Ruhan, barakallah fi. Ya, sehat selalu Bang. Salam kenal. Ya, kita di sini cuma sharing-sharing aja Bang, bagi saya, karena kalau namanya antara apa namanya Taurat dan Al-Quran itu cuma beda fase doang ya Bung ya, beda episode doang, tapi maknanya dan esensinya di dalam itu adalah sama gitu. Apa tuh Bang? Suaranya agak timbul tenggelam ya. Yang sama apa Bang? Ayat suci Al-Quran. Dalemannya. Oh siap. Itu menurut saya itu sama. Iya. Al-Quran itu ilmunya ilmu baku. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ruhan ya, sinyalnya cuma 1 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Kenapa ya orang-orang kayak gitu kalau nggak nipu nggak makan kali ya? Kalau memang satu paket Bang Handi. Ya, soalnya banyak yang ngasih poin itu dikiranya saya ya. Makanya saya ke sini tuh karena itu Gurunda. Dikiranya saya, katanya saya menghina Islam. Waduh, ini gawat ini. Nonton nih. Ferguson itu ya teman-teman ya, bukan saya ya. Nih saya pakai. Nggak mungkin lah orang-orang, kalau ada orang nyamar, entah nyamar saya, Bang Zuma, Bang Handi, Bang Nandar, ya, Bang Ardi, Peraistar, lalu menghina Islam, jangan percaya. Karena tidak mungkin kita menghina Islam. Memang kita udah gila kayak mereka apa? Menghina agama sendiri. Tidak mungkin, itu nggak mungkin terjadi. Betul. Hafalin Lebih suaranya baik ya. nyawa saya lepas daripada saya menghina agama saya. Hafalin suaranya betul ya Ustaz Sugi ya. Suaranya dihafalin teman-teman ya. Enggak, kadang lewat tulisan. Lewat tulisan. Oh, kalau tulisan nggak usah dipercaya. Iya. Kan dari Percayalah. Orang-orang yang ada di sini ini sudah teruji kesetiaannya terhadap Islam. Intinya kalau ada yang aneh-aneh, nggak usah percaya, gitu aja lah. Iya, jadi gini teman-teman, mau Islam, mau non Islam, Al-Quran sudah menggariskan bahwa orang-orang kafir dan orang fasik. Siapa orang fasik ini? Ya orang-orang yang kemudian tidak memahami kaidah ilmu, lalu kemudian mereka menganggap apa yang mereka pahami itu sudah benar. Mereka itulah orang-orang fasik. Jadi selevel mereka ini. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum. Mereka berteman dengan setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Kan gitu. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam, setan selalu menyesatkan. Diutuslah para nabi, pasti ada aja setan yang mengganggu nabi-nabi itu. Nah sekarang ketika kemudian mereka, si iblis ini melihat antara periode kenabian Nabi Isa alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membutuhkan waktu yang panjang, kurang lebih 600 tahun. Maka karena nabinya tidak bisa mereka ganggu, tidak ada lagi nabi pada saat Nabi Isa terangkat pada masa itu, maka mereka menitipkan pesan kepada orang-orang yang kemudian mengatasnamakan diri mereka itu sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Jadi mengacaukan ajaran Nabi, lalu kemudian mengajarkan ajaran itu kepada manusia. Nah, mereka tak akan pernah berhenti. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kemudian untuk menolong dan membebaskan mereka. Tetap aja mereka mengganggu dan tidak henti-hentinya menyesatkan. Summa la yukasirun. Mereka tak berhenti. Mereka terus akan menggaungkan itu. Nah, karena itulah kemudian ya kita harus pandai melihat. Mana mungkinlah kemudian orang-orang yang siang hari menyampaikan kebenaran Islam tiba-tiba menjadi penghujat hanya gara-gara namanya sama atau suaranya dipakai atau diedit dan seterusnya. Jadi umat Islam itu harus pandai-pandai melihat. Saya sampaikan kepada saudara, Al-Quranul Karim surah Al-Furqan ayat 55 itu tolong dipegang baik-baik, diajarkan kepada anak keturunan kita baik-baik. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Itu dipegang baik-baik itu. Ditanamkan itu kepada anak keturunan kita, satu ayat ini. Itu. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Jadi setannya dijauhi, artinya jauhilah teman-teman mereka yang nyata di depan kita. Apalagi yang sudah kelihatan kayak siapa tadi, yang kayak bembek tadi itu udah jelas-jelas nyata itu. Itu setan wujud manusia itu. Tuh
wujudnya manusia, makanya Al-Quran mengatakan minal jinnati wan nas. Nah, berarti ada setan dari wujud manusia. Nah itulah dia yang kayak tadi itu, kayak Sofiatul, siapa lagi, Sidiking, Edis Sidabutar, dan seterusnya. Ini yang dimaksud di Al-Quran. Mereka inilah yang dimaksud di Al-Quran itu. Siapa lagi?